Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nabila Marfi, BP 1910553010. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang uang. Yang pertama yaitu pengertian dan sejarah uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sejarahnya yaitu, pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, sejak dikeluarkan UU nomor 13 tahun 1968, pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut hak oktroi. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi asli. Fungsi asli uang ada tiga. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Yang kedua, sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Yang ketiga, sebagai satuan hitung karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Yang kedua yaitu fungsi turunan. Itu antara lain yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang. Selanjutnya, uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, saya akan masuk kepada syarat-syarat uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama. Kualitasnya cenderung sama, jumlah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak mudah dipalsukan. Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, yang terakhir saya akan masuk kepada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dapat dibedakan berdasarkan peredarannya, yaitu ada dua. Yang pertama uang kartal dan uang giral. Uang kartal sebagai uang yang beredar resmi di masyarakat. Uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang kedua yaitu uang giral. Sebagaimana uang kartal, uang giral juga beredar di masyarakat, hanya saja pada kalangan tertentu. Artinya, jenis uang ini tidak wajib digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi sehari-hari. Uang giral umumnya dimiliki oleh kalangan masyarakat tertentu karena berbentuk simpanan di bank yang dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan perintah bayar berupa cek. Yang kedua yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama uang logam. Sesuai dengan namanya, jenis uang ini terbuat dari logam, yang biasanya berupa emas atau perak yang nilainya cenderung tinggi dan lebih stabil dibandingkan jenis logam lainnya. Pada jenis uang logam terdapat tiga macam nilai. Yang pertama yaitu nilai intrinsik, adalah nilai dari bahan yang digunakan untuk membuat mata uang. Yang kedua yaitu nilai nominal,
adalah nilai yang tertera pada mata uang, misalnya 100, 500, dan 1000. Nilai tukar adalah nilai yang dapat ditukarkan dengan suatu barang. Dari ketiga jenis nilai uang logam tersebut, nilai yang digunakan adalah nilai nominal. Jadi, nilai uang logam sesuai dengan nominal yang tertera pada uang tersebut. Yang kedua yaitu uang kertas. Sementara itu, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang penawaran uang. Yang pertama yaitu pengertian. Penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Jumlah keseluruhan atau kuantitas uang yang beredar dalam perekonomian bisa disebut stok uang, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai variabel ekonomi. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama yaitu adalah pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar pula jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin sedikit jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang kedua yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan memengaruhi jumlah uang yang beredar. Bila tingkat suku bunga rendah, masyarakat enggan menyimpan uang di bank. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga tinggi, jumlah uang yang beredar menurun karena banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Yang ketiga yaitu selera masyarakat. Selera masyarakat akan memengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang keempat yaitu harga barang. Tentunya harga barang sangat berpengaruh pada penawaran uang, karena jika harga barang naik, maka daya beli masyarakat akan menurun, karena tingkat penawaran uang itu sendiri mengalami kenaikan. Yang kelima yaitu fasilitas kredit. Fasilitas kredit dengan menggunakan kartu kredit atau cara angsuran akan memengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang keenam yaitu kekayaan yang dimiliki masyarakat. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat semakin besar apabila ragam bentuk kekayaan sedikit. Sebaliknya, bila ragam bentuk kekayaan semakin banyak atau luas, jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan menurun. Selanjutnya, yang ketiga, kita masuk kepada penawaran uang. Kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif. Seperti halnya kurva permintaan uang, jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang, yaitu yang pertama tingkat bunga, merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga terlalu tinggi, dunia usaha akan lesu. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat merumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah dan perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa yang ditawarkannya. Yang ketiga yaitu tingkat produksi dan pendapatan nasional. Bila tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha, peningkatan suku bunga dan peningkatan harga. Selanjutnya, kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Bank Indonesia menetapkan tingkat cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Yang terakhir yaitu nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar, sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun terangkat. Yang terakhir yaitu teori penawaran uang. Dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu teori penawaran uang tanpa bank dan teori uang
dan teori penawaran uang modern. Yang pertama yaitu teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat akan naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Dalam sistem moneter seperti itu, uang beredar ditentukan oleh proses pasar. Adapun pemerintah, bank sentral, ataupun perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang yang beredar. Dalam hal ini, penawaran uang hanya bertambah jika orang memproduksi emas baru. Jadi, jumlah uang yang beredar tergantung pada perilaku produsen emas. Produsen emas hanya akan memproduksi apabila menguntungkan. Yang kedua yaitu teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern, para produsen emas tidak lagi memiliki peranan moneter yang penting seperti dalam sistem standar emas. Dalam sistem standar emas, sumber dari terciptanya uang beredar yaitu otoritas moneter atau bank sentral. Otoritas moneter merupakan produsen uang inti atau uang primer. Adapun lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Uang sekunder diciptakan oleh bank berdasarkan atas uang primer yang dipegang bank atau cadangan bank. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang uang dan penawaran uang. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.